Lawan-lawan Pak Jokowi makin keringet dingin ya, makin kecewa mungkin, makin nangis-nangis dan guling-guling di tanah mungkin ya hari ini ketika melihat di acara ulang tahun TNI yang ke-79 ya, itu dihadiri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden terpilih. Gitu ya. Nah, ini merupakan simbol atau bantahan ketika banyak kecaman, bulian atau cacian makian ya di medsos atau di media-media mengatakan bahwa Gibran tidak berani hadir ketika acara pelantikan anggota DPR RI gitu ya. Sebenarnya aku mau bahas dari kemarin tapi belum sempat. Dimana yang banyak berita tentang kemana Gibran, kenapa dia tidak hadir di pelantikan DPR dan MPR kan seperti itu. Dan ini jawabannya. Indonesia tahun 2024. TNI, kita punya yel-yel nih. Mas Pak Jokowi, Mas! Pak Jokowi! Salam logika. Guys, gua punya info nih, tapi infonya A10. Kemarin katanya Gibran tidak hadir di acara pelantikan anggota DPR MPR yang baru karena beliau takut diteriakin Fufu Fafa. Ya, baik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Nah, ya, kemarin kan ada yang bilang kalau Mas Gibran itu takut datang ke DPR di saat ada acara pelantikan anggota DPR, ya kan. Takut datang lah ya Mas Gibran ini, ya kan. Takut diteriakin fufu fafa, katanya mereka ya, para pembenci-pembenci Mas Gibran, para pembenci-pembenci Pak Jokowi. Tetapi kalian lihat di ulang tahun TNI yang ke-79 Mas Gibran datang, ya kan, dan nggak ada satupun yang teriak-teriak Mulyono ataupun Fufu Papa. Dan ya banyak juga yang bilang kalau Pak Jokowi ini sudah tidak dicintai masyarakat. Pak Jokowi ini sudah ya bisa dibilang musnah ya, nama baiknya sudah hilang gitu ya kan. Ternyata waktu siapa namanya Pak Jokowi hadir di ulang tahun TNI yang ke-79, banyak yang berebut berfoto, yang meneriakin Pak Jokowi gitu ya kan. Terima kasih Pak Jokowi. Aduh, jadi semua ataupun fitnah-fitnah yang ada di media sosial ini hancur ya, musnah, lebur ya kan. Pasti para pendukung ataupun pembenci Pak Jokowi iri melihat Pak Jokowi dan Mas Gibran juga ya. Waduh, keren, Mas Gibran ganteng sekali ya kan di sini. Oke, langsung saja, ini dia videonya. Lawan-lawan Pak Jokowi makin keringet dingin ya, makin kecewa mungkin, makin nangis-nangis dan guling-guling di tanah mungkin ya hari ini ketika melihat di acara ulang tahun TNI yang ke-79 ya, itu dihadiri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden terpilih. Gitu ya. Nah, ini merupakan simbol atau bantahan ketika banyak kecaman, bulian atau cacian makian ya di medsos atau di media-media mengatakan bahwa Gibran tidak berani hadir ketika acara pelantikan anggota DPR RI gitu ya. Nah, ini sudah terbantahkan. Oke? Nah, ini info A1 juga ya. Jadi Jokowinomics adalah Prabowonomics. Ya, kita tidak akan pernah melupakan ketika bersatunya Jokowi dengan Prabowo. Ya, itu merupakan sebuah catatan sejarah yang luar biasa ya. Rekonsiliasi nasional dua kekuatan besar yang menyatu hingga saat ini berjalan sangat harmonis gitu ya. Dan saya mendapatkan info A1 bahwa Prabowo itu semakin harmonis dan Prabowo akan sangat melindungi Pak Jokowi dan keluarganya gitu. Ya. Karena apa? Karena mereka memiliki visi yang sama dan akan mempercepat program-program ya menuju
program-program yang menuju Indonesia Emas 2045, walaupun 2045 masih lama, tetapi harus dibangun dari sekarang. Iya, benar. Khususnya hilirisasi, itu kuncinya gitu ya. Jadi bagi lawan-lawan politik yang sekarang mau PT-UN, maunya melakukan aksi-aksi, ya bahkan ada ancaman-ancaman dari alumni UI, ya itu oknum lah ya, yang mengatakan jangan sampai Jokowi ketika setelah 20 Oktober pulang ke rumahnya, harus pulang ke penjara. Itu tidak akan mungkin. Tidak Dan akan mungkin. Menggoyang kepemimpinan Prabowo, ya hati-hati. Prabowo nggak akan tinggal diam. Lihat aja nanti ya. Sebenarnya aku mau bahas dari kemarin tapi belum sempat. Dimana yang banyak berita tentang kemana Gibran, kenapa dia tidak hadir di pelantikan DPR dan MPR, kan seperti itu. Dan ini jawabannya. Dia tahu tempat. Dia sadar diri. Dia tahu siapa dirinya. Kenapa dia tidak hadir di pelantikan MPR dan DPR? Karena statusnya dia saat ini bukan siapa-siapa. Arti bukan siapa-siapa adalah tidak ada kebutuhannya, urgensinya dia hadir di ruang DPR dan MPR atau pelantikan itu. Tidak ada kepentingannya dan tidak ada urgensinya dia hadir ke sana. Justru kalau dia hadir ke sana, kalian bakalan hujat dia dengan ngintil saja sama Pak Jokowi, ngintil sama bapaknya, dicarikan, dikenalkan bapaknya biar dihormati dan segala macam. Banyak sekali juga yang komen katanya dia takut diteriakin fufu-fafa. Sekelas Gibran, sekelas Prabowo, sekelas Jokowi sudah tidak memikirkan namanya hinaan-hinaan seperti itu. Itu kalian harus ingat, karena yang dipikirkan dia adalah bagaimana memajukan negeri ini. Percaya atau tidak, itu faktanya. Itu faktanya. Nah, kenapa dia sekarang hadir di acara HUT TNI? Karena di sini dia diundang oleh HUT TNI. Semua orang bisa diundang sama HUT TNI, termasuk ada tuh raja-raja Nusantara, orang petinggi-petinggi yang ada di daerah-daerah dan segala macam. Kalau sudah diundang TNI, dia bisa hadir. Sedangkan kemarin pelantikan MPR dan DPR itu tidak mengundang Gibran karena tidak ada urgensinya. Ya kan? Seperti itu. Nah, tapi kan ada keluarganya itu orang-orang yang tidak dilantik tapi dia hadir. Itu karena dia diundang sama keluarga yang dilantik. Sedangkan keluarganya Gibran tidak ada yang dilantik menjadi anggota DPR atau MPR. Paham sampai sini? Mana paham anak apa? Nah, kita lihat Mas Gibran. Wow, keren Mas Gibran. Ganteng ya wapres kita. Anak muda lah ya. Keren. Gila, ini aku bangga ya guys. Punya wapres yang masih muda ya kan. Mantap, presiden dan wakil presiden terpilih ya. Terbaik Mas Gibran. Widih. Kita sekarang mempunyai wapres anak muda ya, keren. Nah, coba coba lihat Pak Jokowi guys. Siapa yang bilang Pak Jokowi dibenci masyarakat? Coba lihat itu. Oke, tapi kita punya yel-yel nih. Kalau kita bilang TNI, jawabnya prima. Oke? Wow. Luar biasa. Semakin jadi walaupun masa jabatan Pak Jokowi tinggal menghitung hari ya guys, tapi Presiden kita Pak Joko Widodo sangat dicintai rakyat ya kan, berbeda dengan yang koar-koar di media sosial. Itu omong kosong, dan ya kita tahulah kelompok-kelompok yang ya di media sosial seolah-olah Pak Jokowi ini tidak dicintai masyarakat lagi. Waduh, itu bohong ya guys. Lihat nih, lihat. Oke, sekarang aku TNI. Tuh, Pak Jokowi lagi ya. Kalian bilang apa? Pak Jokowi sudah tidak berpengaruh lagi. Masyarakat sudah membencinya.
Masyarakat yang mana? Coba kalian lihat di realnya. Wow, ada Jan Etes. Keren ya. Ada Jan Etes di sana, ya kan? Nah, kalau yang ini ya kan, ini nggak tahu siapa yang ngedit, di mana ini aku nggak tahu, tapi hati-hati ya, mengemban amanah pemimpin harus adil. Wow, seolah-olah diteriakin fufu papa lah ya kan, atau kita seolah-olah diteriakin fufu papa lah ya Pak Jokowi, tapi bukan. Wah, bukan teriak pupu papa itu, pak gitu ya kan, tapi ya biasalah orang yang ngedit ya atau tulis-tulis kayak gitu, beri caption yang seperti itu. Waduh, para pembenci Pak Jokowi lah ini ya kan, yang bikin video yang seperti ini. Oke, kita lanjut ya, narasi abang botak kita. Guys, gua punya info nih, tapi infonya A10. Apa nih? Kemarin katanya Gibran tidak hadir di acara pelantikan anggota DPR MPR yang baru karena beliau takut diteriakin fufu fafa. Alah. Info yang kedua, Gibran mengancam akan mengundurkan diri dari posisinya sebagai wakil presiden apabila PDIP bergabung di koalisi. Ingat, ini info A10. Kalau benar gosip itu, Gibran mengancam akan mengundurkan diri dari Gosip dia buat sendiri ya kan. Terus mereka goreng sendiri dan seolah-olah ini benar keluar dari mulut Mas Gibran. Aduh, inilah parahnya ya kan, orang-orang kelompok-kelompok para sakit hati ini. posisi wakil presiden. Pertanyaan gua, kok Gibran berani? Emang punya kekuatan apa dia bisa mengancam seperti itu? Kalau gua Kekuatan yang apa jadi dia Pak bilang? Prabowo terus mendapat ancaman seperti itu, ya tentu gua seneng banget. Hilanglah beban aku. Memanglah ya kan, nih job baru demo batalkan Gibran. Nih kelompok-kelompok mereka lah ya kan. Coba kalian lihat, risih aku lihat ya guys. Orangnya ini aja ya, demo. Kalau yang ini pasti anak abah. Astagfirullahaladzim, nggak ada kerjaan lain. Demo hanya 10 orang ya kan. Aduh, iyalah yang sering kita lihat ini. Aduh, bos panduk, mama. Mengganggu arus lalu lintas aja nih ya, mereka. Aduh, apa lagi yang mau mereka demo ya. Astagfirullah, aduh. Ini geng-geng Refli Harun nih guys, yang demo-demo ini. Saya Didu, geng-geng Refli Harun, yang Egy Sujana, yang selalu demo jasa palsu ya kan. Kami sudah tertib Pak, tapi Bapak ada di depan itu. Di sana tidak ada tergabung ke sana. Saya fasilitasi Bapak Ibu di sini karena saya rasa muat di sini. Surat kami jelas Pak. Wow. Ada tulisan di sini, setiap titik dari 4 sudut ada kami. Oh. Dan kami diizinkan. Atau jangan di Pemberitahuan ini sah Pak, sesuai Undang-Undang Dasar 45. Oh. Bapak yang enggak, karena Bapak tidak konstitusional. kami Kami di tidak berani sini larang. bergantian ya. Pengen ngakak aja ya, para pendukung-pendukung apa ini nggak tahu lah ya kan. Sekarang Mas Gibran ada di Pak Prabowo, maka sakit hati mereka lanjut ya kan, 5 tahun ke depan lagi ya kan. Pasti akan tetap demo sampai 5 tahun ke depannya. Karena kalian tahu sendiri lah ya, anak-anak abah ini ataupun kelompok-kelompok Refli Harun, Said Didu, ya Egy Sujana, itu Amin Rais, ya ini dia yang bikin kita bosan lah ya kan, melihat mereka bikin
demo-demo aja ya kan. Padahal hanya 10 orang tapi mic-nya aja yang banyak ya, dan youtubernya aja yang banyak. Woi, seolah-olah ngerekam live TikTok ya kan, macam-macam yang bikin ramai. Waduh ya, itu saja lah ya guys. Kita nggak usah tanggapi mereka. Tetapi aku heran lah ya kan. Kadang-kadang mereka-mereka ini bikin gosip sendiri, dia goreng sendiri dan mengatakan seolah-olah itu keluar daripada Mas Gibran. Kalau Mas Gibran itu akan mengundurkan diri kalau PDIP gabung ke Kim. Waduh. Tapi kan ini mereka yang buat ya kan, mereka pula yang goreng ya kan. Aduh, apalah ya tanggapan kalian, silakan berkomentar. Aku yakin tanggal 20 Oktober ini Mas Gibran pasti akan dilantik dan nggak ada halangan ya kan. Insya Allah pastilah ya, pasti. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.